الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم والذي هدانا لطريقه القويم وفقهنا في دينه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توصلنا إلى جنات النعيم وتكون سببا للنظر لوجه الكريم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي الرؤوف الرحيم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الجسيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم والله أعلم بمراده. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk fisik yang indah. Juga diberi perangkat lunak yang sempurna seperti akal pikiran, rasa dan kehendak. Juga manusia berbeda dari makhluk Allah yang lainnya, seperti Allah ciptakan malaikat hanya memiliki akal tanpa diberi syahwat dan nafsu. Hewan diberi syahwat sehingga hidupnya hanya mengikuti keinginan kebutuhan badannya, makan, minum, berhubungan badan, dan segala keinginan yang bersifat jasmania. Sementara makhluk Allah yang namanya setan diciptakan hanya dengan bekal nafsu, sehingga sepanjang hidupnya selalu ingkar dan kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, bagaimana manusia? Manusia sebagaimana Allah sebutkan di dalam firman-Nya surah At-Tin ayat 4 yang tadi sudah dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diciptakan oleh Allah dengan segala sesuatu yang dikaruniakan kepada malaikat, kepada hewan dan kepada syaitan, yakni berupa akal pikiran, syahwat dan hawa nafsu. Oleh karena itu kehidupan umat manusia lebih dinamis karena manusia berjuang dalam tarikan antara ketiganya. Manusia juga bisa menjadi seperti malaikat, hanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bisa juga manusia seperti hewan, hanya mementingkan keinginan jasmaninya. Ataupun bisa juga manusia seperti syaitan, hanya mengumbar hawa nafsunya, naudzubillah. Sebagai makhluk ciptaan Allah dalam bentuk yang terbaik, manusia dikaruniai 4 hal sebagai permata di dalam dirinya. 4 permata ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, sebagaimana yang telah dikutip oleh pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawhira fi jismi bani Adam. Yuzaluha arba'atu asya'a, ammal jawahiru fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalus salih. Rasulullah SAW bersabda, ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 perkara juga. 4 permata tersebut adalah 1 akal, yang kedua agama,
3 sifat malu, dan yang keempat manusia punya sifat beramal soleh. Beramal soleh adalah alat untuk memahami agama. Yang pertama adalah agama. Agama adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arahan kepada manusia. Sedangkan sifat malu adalah pengendali. Dan amal soleh adalah buah dari akal memahami agama dengan pengendali berupa sifat malu tadi. Akal menjadi pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami mana yang hak dan mana yang batil, mana yang patut atau mana yang tidak patut diikuti, mana yang harus dikerjakan ataupun mana yang harus ditinggalkan. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nashahul Ibad mendefinisikan akal sebagai jauharu rohaniyu khalqahu Allah Ta'ala muta'allaqan bi badanil insan yu'rafu bil haqq wal batil. Yaitu permata rohani ciptaan Allah yang berada dalam jasad manusia untuk mengetahui sesuatu mana yang hak dan mana yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Permata yang kedua yang Allah karuniakan kepada manusia adalah agama. Agama adalah aturan Allah atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, mana yang layak dan mana yang pantas. Agama menjadi pedoman bagaimana menjalani manusia dengan kehidupan yang sebenarnya, bagaimana mengendalikan syahwat dan nafsunya. Sedangkan akal sehat akan mengarahkan kita mendapat menerima agama yang hanif, yang Allah berikan, yang Allah turunkan sebagai siratal mustaqim, yang mampu memberikan ketenangan lahir batin dan dapat melahirkan sifat pengendali, yaitu sifat malu, serta membuahkan amal soleh. Malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia yang dapat membedakan kita dengan hewan ataupun dengan syaitan. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani membagi malu di dalam jiwa manusia itu menjadi 2. Sifat malu itu terbagi 2, yakni hayaun nafsiyun dan yang kedua hayaun imaniyun. Hayaun nafsiyun adalah rasa malu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia, seperti rasa malu memperlihatkan auratnya dan sejenisnya. Sifat ini tidak diberikan kepada hewan. Sementara hayaun imaniyun adalah ketika seorang mukmin mampu mencegah dirinya untuk berbuat maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyamna al-mu'min min fi'il ma'asi khaufan min Allah. Sifat ini hanya diberikan pada orang mukmin yang mampu menggunakan akal fikirannya untuk memahami kebaikan, memahami perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajar jika Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada sahabatnya dengan mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Malu untuk berbuat maksiat, malu meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang diatur dalam agama, malu tidak berbuat baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Permata yang terakhir yang dimiliki manusia adalah amal soleh, yakni perbuatan yang patut dan baik menurut kaidah agama. Amal soleh adalah buah dari kemampuan kita memahami agama, menjalankan perintah agama, serta kemampuan kita mengendalikan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang mampu memahami agama atau mengerti ilmu di dalam agama, tetapi tidak mampu mengendalikan syahwat dan nafsunya, sehingga ia tidak memiliki rasa malu. Maka ia hanya bisa melakukan sesuatu yang hanya berorientasi pada kebutuhannya, yang betapa banyak orang yang pandai dalam agama tetapi tidak mampu mengendalikan dirinya, sehingga ia bukan mengamalkan ilmu agama namun hanya memperalat agama untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya sendiri. Naudzubillah.
Maka akibat yang timbul dari itu bukan amal soleh, tetapi justru kemaksiatan dan dosa yang dia lakukan. Naudzubillah min dzalik. Jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah SAW dalam hadis di atas juga mengingatkan kita bagaimana bahaya yang mengancam 4 permata manusia tersebut. Rasulullah mengatakan, fal ghadabu yazilul aqla, wal hasadu yazilud dina, wat tam'u yazidul haya, wal ghibatu yazidul amalu salih. Ghadab, marah-marah dapat menghilangkan akal. Iri dan dengki hasud dapat menghilangkan agama. Serakah dan tamak dapat menghilangkan sifat malu. Dan mengguncing orang atau menggibah dapat menghilangkan amal soleh seseorang. Naudzubillah min dzalik. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Semoga kita semua dapat mengoptimalkan permata yang 4 tadi dalam kehidupan kita, menjadi insan-insan yang kamil, insan-insan yang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, dan bisa menjadikan pribadi-pribadi dalam kategori muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang selama hayat di kandung badan insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala amarakum bis shalah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya ghafirud dunuba wal khati'at. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba wal fitan wat ta'un wal qarana wal zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada Indonesia khassah wa min buldan muslimin 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir ma la yasrifu ghairuk. Allahumma inna nas'aluka as-salamata wal 'afiyata fid dini wad dunya wal akhirah wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.